إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي الأمارة بالسوء بتقوى الله عز وجل. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa setiap Jumat khatib mengingatkan untuk menaikkan kualitas takwa kita kepada Allah. Takwa sebuah kata barangkali sederhana diucapkan, tapi untuk diterapkan dan dilaksanakan sangat susah. Oleh karena itu, takwa itu menjadi sebuah wasiyatullah kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada umat Islam. Takwa wasiyatullah bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada juga wasiyat takwa kepada umat yang terdahulu, sebagaimana firman Allah, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Kami telah menwasiatkan umat yang terdahulu dan umatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kepada Allah. Dan segala amalan ibadah kita tergantung takwa kita. Karena kita yang ingin diterima amal ibadahnya, Allah berfirman, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sungguh Allah menerima amal-amal orang yang bertakwa. Takwa bukan sebuah amalan yang kita laksanakan hanya di masjid. Ittaqillaha haitsu ma kunt. Bagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kepada Allah di mana Anda berada. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat baik. Ditafsirkan oleh ulama, al-adlu zahirun dan batinun sama. Saat kita sendirian, saat kita hadapan orang, saat kita lahir dan batin, semua jadi sama. Itu namanya adil. Tapi kalau berbuat baik, saat kita sendirian, saat kita batin, saat kita ibadah rahasia, saat kita salat malam, saat kita berbuat amal ikhlas yang tidak ditahu sama siapapun, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ini merubahkan kita sudah menaikkan di darajat yang lebih tinggi. Karena kita berusaha amalan kita yang salih, amalan kita yang taqwa, amalan kita yang sedekah, amalan kita yang qiyamul lail, amalan kita salat malam, amalan kita apapun itu, silaturrahim dan yang lain-lainnya, hanya kepada Allah. Kita tidak ingin ditahu nama kita oleh siapapun manusia. Ittaqullah ittaqullah ittaqullah. Dalam kesempatan ini, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, surah 35
ayat 29 dan 30. Kalau yang biasa suka baca surah Yasin surah 36. Jadi saya harap sebelum anda baca Yasin, baca surah yang sebelumnya, surah 35 di ayat 29 dan 30. Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, saya tidak akan mentafsirkan ayat ini, tapi saya menjadikan sebuah PR untuk jamaah sekalian, bagaimana kita sama-sama mengambil belajarannya di ayat itu. Cuman intinya 3 wasiyah. Lalu kita harap mendapatkan keberkahan dan kita harap disempurnakan pahala amal ibadah kita, dan kita harap senantiasa mendapatkan karunia Allah di mana saja kita berada, dan setiap saat dan setiap waktu. Ada 3 hal yang perlu kita laksanakan. Yang pertama, innal ladzina yatluna kitaballah, mereka sifatnya senantiasa membaca kitabullah. Mohon maaf jamaah sekalian, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertama ayat yang diturunkan kepada umat ini adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Ini perintah dari Allah untuk baca. Apa yang kita baca? Kitabullah. Yang kita lihat umat Islam sekarang yang segitu banyaknya dan besarnya, tapi mengenal Al-Quran hanya saat dia butuh saja. Kalau dia takut kemiskinan dan kefakiran, dia baca Al-Waqi'ah. Kalau istrinya lagi hamil supaya mendapatkan anak yang taat, atau anak yang gagah, atau yang perempuan yang cantik, dia membaca Maryam atau surat Yusuf. Kalau ada orang yang meninggal, dia baca surat Yasin. Tapi kalau tidak ada hubungan dan keperluan, kita tidak baca sama sekali. Kita harap Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita, tapi kita ummatul Quran, umat Nabi Muhammad yang kita akui cinta Allah, cinta Rasulullah, tapi Quran pun kita belum bisa menjadi sebagai bahan pedoman dalam kehidupan kita. Yatluna kitab Allah, senantiasa membaca kitabullah. Saya nasihati jamaah sekalian, jangan lewat 1 hari belum baca kitabullah. Apalagi di bulan Rajab, bulan Sya'ban, kita membiasakan diri berbanyak baca Al-Quran untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan, agar begitu masuk bulan Ramadan kita sudah siap dan mampu mengkhatam Al-Quran berkali-kali, sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah mengkhatam Al-Quran dalam bulan Ramadan saja 60 kali. Kita ikuti mazhab Syafi'i, tapi tidak mengikuti akhlaknya dan perjuangan Imam Syafi'i. Yang kedua, wa aqamus salah, senantiasa mereka mendirikan salat. Mendirikan salat. Aqamu beda sama amilu, bukan kerjakan salat, tapi mendirikan salat, menghargai salat, mengutamakan salat, memuliakan salat. Kita lihat umat Islam, bagaimana umat Islam yang seharusnya memiliki kehidupan yang lebih bahagia, kehidupan yang lebih lancar. Kenapa di Indonesia bertambah musibah? Padahal majlis ta'lim di mana saja ada, majlis zikir di mana saja ada, di mana saja tabligh akbar, di mana saja diadakan. Tapi kenapa masih bertambah musibah? Krisis ekonomi, krisis politik, krisis sosial, krisis kehidupan masyarakat. Ini semuanya musibah yang seharusnya kita ambil pelajaran, sadar dan kembali kepada Allah. Kalau kita ingin negeri ini dijadikan oleh Allah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur,
jangan memainkan salat. Saya kenal ada seorang dari umat Islam, sungguh dia hanya salat Jumat, habis Jumat tidak pernah salat sama sekali. Kira-kira seperti orang ini, apa yang dia harap dari Allah? Salatnya saja tidak beres, bagaimana Allah membereskan dan melancarkan urusannya? Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum. Mereka senantiasa mensedekahkan sebagian dari rezeki yang diberikan oleh Allah secara terang-terangan maupun sembunyi, maupun diam-diam. Boleh sekali-kali orang tahu sedekah kita, tapi yang sering kali jangan ditahu sama orang. Yang lebih besar sedekah kita jangan ditahu sama orang. Biar orang tahu saat kita bersedekah 1.000 atau 10.000, agar tersebar cerita, oh ini orang suka sedekah sedikit atau kecil sedekahnya. Tapi saat kita bersedekah besar, karena kita punya niat lillahi ta'ala, lahiran dan batin, kita tidak peduli ditahu sama orang miliaran sedekah kita. Biar orang tahu ribuan sedekah kita, karena kita bukan minta dipuji oleh manusia, tapi kita harap dipuji oleh Allah yang maha agung dan maha besar. Dan tiga hal ini akan Allah memberikan karunia. Juba Bapak dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita amalkan tilawatul Quran, membaca kitabullah dan mendirikan salat, kemudian bersedekah dari setiap sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah, semampu kita akan Allah memberikan karunia yang luar biasa, yang barangkali kita belum bisa menghayalkan dan memfikirkan. Tapi saat kita membuktikan keikhlasan kita lillahi ta'ala, dan kita menjaga salat 5 waktu tepat waktu berjamaah, akan Allah tunjukkan kepada kita apa itu Allah, dan apa itu kebaikannya Allah, dan apa itu karunia Allah. Kalau kita ingin Allah memberikan luar biasa, harus kita juga bersedia memberikan kepada Allah yang luar biasa, baru akan Allah tunjukkan kepada kita yang luar biasa. Tapi jangan harap luar biasa dari Allah, kita yang biasa saja belum mampu memberikan kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang kita baca setiap iftitah kita, hidupku, matiku, ibadaku lillah. Buktikan kata-kata itu, berjanjian kita kepada Allah setiap salat. Dan kita baca dalam suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Jamaah sekalian, wallahi kita tidak akan bisa apa-apa, dan tidak akan bisa bahagia, dan tidak akan bisa selamat kecuali dalam pertolongan dan rahmat dari Allah. Kalau memang kita harap pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama kita, harus kita juga bersedia selalu bersama Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين، اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. Salah satu sifat orang yang mukmin sebenar-benar iman, kalau dia mendengar kata ittaqullah, bergetar hatinya, terasa takutnya kepada Allah,
terasa malunya kepada Allah atas segala kekurangan, terasa segala nikmat itu hanya dari Allah dan kita belum mampu mensyukurinya. Itu kata ittaqullah sangat mahal. Oleh kerana itu Allah menjadikan salah satu wasiyah, dan tidak ada yang lebih utama daripada wasiyah taqwa. Kalau ada yang lebih baik dan utama daripada taqwa, pasti akan Allah menjadikan wasiat bagi umat manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, saya membawakan di khutbah yang kedua ini cerita singkat. Mudah-mudahan dalam cerita ini bisa menjadi bahan belajaran bagi kita semua. Mudah-mudahan dalam cerita ini bisa mensadarkan kita untuk sama-sama buka halaman baru sama Allah, agar kita bisa memperbaiki diri menuju kepada ridha Allah, menuju kepada surga Allah, dan bisa melamatkan diri dan keluarga anda sekalian dari siksa neraka jahannam. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hei orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka jahannam. Semoga semua yang hadir di hari ini diselamatkan oleh Allah dari neraka jahannam. Saya punya kawan bernama Abdullah. Dari umur 19 tahun beliau kena kecelakaan. Dari umur 19 tahun sampai sekarang kurang lebih 20 tahun dalam keadaan stroke total. Tidak bisa sama sekali bergerak, hanya masih bisa berbicara. Dan stroke-nya luar biasa karena dia pun tidak bisa duduk, harus berbaring di atas kasur. Saya berjumpa dengan beliau dan saya bertanya, "Wahai Abdullah, kamu apa yang harap? Kalau seandainya masih ada harapan kamu dari Allah, apa yang kamu harap?" Beliau menjawab, "Saya punya 3 harapan." Jamaah sekalian, saya mohon kehadiran hati anda sekalian. Dengar baik-baik, fikirkan orang-orang yang sudah cacat dan sudah dalam kondisi stroke 20 tahun sejak umur masih muda, apa yang dia harap dari Allah Subhanahu wa taala. Harapan yang pertama, dia harap kembali sehat wal afiat walaupun 1 jam, agar bisa menikmati lazatnya sujud. Karena selama 20 tahun dia diberikan oleh Allah cubaan yang segitu berat. Dia ingin menikmati sujud karena dia sudah 20 tahun menjaga salat 5 waktu dan salat malam, tapi tidak bisa sujud karena dalam keadaan stroke seperti itu. Mana umat Islam yang sekarang, anak-anak kita, pemuda-pemuda kita yang Allah berikan umur, yang Allah berikan kesehatan, diberikan kekuatan, dia tidak mau jaga salat dan tidak mau sujud karena Allah. Menurut saya, orang yang diberikan oleh Allah umur, diberikan sehat wal afiat, tapi tidak mau salat, orang itu sombong, dan orang yang sombong akan berani lawan Allah, dan barang siapa yang berani lawan Allah akan dikekalkan di dalam neraka jahannam. Manfaatkan jamaah sekalian kesempatan kesehatan kita. Nikmatilah sujud, jaga salat 5 waktu dan tepat waktunya berjamaah sebelum terjadi seperti Abdullah nanti punya keinginan, ya Allah kembali aku sehat walaupun 1 jam, akan Allah menjawab, sudah saya berikan kesempatan cukup lama tapi kamu tidak sadar. Manfaatkan kesempatan yang masih ada sebelum tidak ada. Harapan yang kedua, beliau harap kembali sehat wal afiat walaupun 1 jam, agar bisa menikmati salaman dan peluk dengan ibunya sendiri. Karena setiap hari datang saudaranya, kakaknya maupun adiknya, bersalaman dengan ibunya dan peluk dengan ibunya, bercium dengan ibunya. Dia nangis melihat kebahagiaan mereka. Bagaimana bisa salaman dengan ibunya? Dia tidak mampu
bersalaman seperti itu. Cuba kita lihat sekarang, berapa kali kita menyakiti hati orang tua, berapa kali kita membuat orang tua kecewa, berapa kali kita tidur enak, tapi ibu dan bapa kita tidak bisa nyaman tidurnya karena dia lagi sakit hati bersama kita. Dengar jamaah sekalian, setiap kesenyuman, tolong jamaah sekalian simpan nasihat ini. Setiap kesenyuman di wajah orang tua karena ketaatan kita kepada mereka akan mengundang rahmat dan membuka pintu surga. Dan setiap titis air mata di wajah orang tua karena kedurhakan kita kepada mereka akan mengundang azab dan membuka pintu neraka. Silahkan anda milih yang mana. Yang ketiga, si Abdullah punya harapan kembali sihat wal afiat walaupun 1 jam agar bisa menikmati megang Al-Quran dengan tangannya sendiri dan membolak balik halamannya. Ya Allah, harapannya segitu tinggi Abdullah, minta keharapan 1 jam sehat agar bisa nikmati megang kitabullah dan membolak balik halaman mushaf Quran. Apa yang kita jawab? Alasan kita kepada Allah apa? Kalau ditanya oleh Allah bertahun-tahun tidak baca Quran padahal sehat wal afiat, apakah hati kita sudah cukup menjadi hitam dan gelap sampai tidak merasa kemuliaan Al-Quran? Apakah hati kita menjadi orang buta, tidak bisa melihat cahaya Al-Quran? Padahal kita tahu dan yakin kalau kita ingin kebahagiaan dan keselamatan, dimurahkan rizki dan senantiasa mendapatkan berkah Allah, tidak bisa jauh dari Al-Quran. Dan terjamin Al-Quran memberikan keselamatan. Kita sudah faham dan kita tahu. Tapi sayang sekali, kalau jamaah sekalian, Al-Quran boleh berbicara. Kalau Al-Quran bisa menadu, dia akan berteriak, Ya Allah, ini umat Nabi Muhammad yang mengakui dirinya cintamu dan cinta Rasulmu. Yang lebih banyak yang menjadi di atasku adalah debu-debunya daripada tanan-tanan umat Al-Quran. Ya Allah, maafkan umat Nabi Muhammad, ampunilah umat Nabi Muhammad, sayangi umat Nabi Muhammad, rahmati umat Nabi Muhammad, sadarkan umat Nabi Muhammad agar bisa kembali memegang Al-Quran. Marilah jamaah sekalian, dari hari ini kita berusaha semaksimal mungkin untuk memegang kitabullah. Jangan terjadi seperti Abdullah, nanti habis itu kita harap sebentar saja bisa megang kitabullah tapi tidak bisa. Kitabullah, Quran. Kalau kita ingin husnul khatimah, baca Quran. Jangan lewat 1 hari belum baca Al-Quran walaupun 1 ayat. Allah tidak minta yang banyak. Jangan 1 juz 1 hari tapi terputus setahun sekali. Lebih baik 1 ayat dan kita baca terjemahannya sebentar saja, tidak mengambil 5 waktu setiap hari, tapi istiqamah kita rutinkan, itu lebih berguna, bermanfaat dari baca menkhatam 1 kali tapi seumur hidup 1 kali. Rasulullah bersabda, Allah paling cinta amalan hamba sedikit demi sedikit tapi istiqamah. Mohon nasihat ini bisa terlaksana. Jangan lewat 1 hari belum baca kitabullah walaupun 1 ayat. Jangan lewat 1 malam tidak salat malam walaupun 2 rakaat tutup dengan witir. Dan indahnya salat malam boleh dilaksanakan mulai habis isya sampai subuh. Salat malam tidak perlu tidur sebelumnya. Salat malam tidak dilarang untuk tidak makan sesudahnya.
kapan saja, mulai dari habis Isya sampai menunggu azan subuh. Memang yang terbaik mendekati subuh, tapi kalau kita khawatir ketiduran, lebih baik habis salat Isya ikuti sunnah ba'diyah, tambah 2 rakaat nawaitu salat malam, tutupi dengan witir dan tidur. Seandainya kalau kita mati meninggal dunia saat tidur, sudah tertulis anda ahli qiyamul lail, ahli salat malam. Semoga dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala anda sekalian, diampuni segala dosanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa qadiyal hajat wa qadiyal hajat, khususan jamaah yang hadir. Ya Allah, aku mohon dengan nama-Mu yang agung dan mulia, tidak ada yang keluar dari masjid ini, di Masjid Agung Sunda Kelapa di hari Jumaat ini sampai terhapus segala dosanya. Ya Allah, aku mohon dengan nama-Mu yang agung dan mulia, Ya Hayyu Ya Qayyum, yang tidak ada di antara jamaah yang punya hajat, hajat dunia maupun hajat akhirat. Ya Allah, aku mohon dengan nama-Mu yang agung dan mulia, tidak ada yang keluar dari masjid ini sampai dipenuhi oleh Allah segala hajatnya, hajat dunia maupun hajat akhirat. Berilah kepada jamaah sekalian rumah tangga sakinah mawaddah rahmah, keturunan anak salih dan salihah. Ya Allah, kuatkanlah kami agar kami mampu istiqamah membaca kitab-Mu, istiqamah membaca kitab-Mu, istiqamah menjaga salat 5 waktu, istiqamah menjaga salat malam. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, rahmatilah kami, pimpinlah kami dalam kehidupan yang banyak godaannya dan banyak fitnahnya. Ya Allah, lindunilah kami dari hawa nafsu kami, dari kebahayaan dan keburukan dunia dan keburukan dan kejahatan manusia. Ya Allah, kuatkan kami lahir dan batin agar kami tetap istiqamah Islam, iman sampai akhir hayat, dan akhiri hayat kami dengan husnul khatimah, husnul khatimah. Ya Allah, bagaimana Engkau berikan kepada kami kemudahan sama-sama berkumpul di hari yang Jumaat yang penuh barakat dan rahmat darimu. Ya Allah, berilah kepada kami kemuliaan sama-sama jumpa lagi di surga-Mu ya Allah, di surga-Mu ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama kedua orang tua kami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, selamatkan ya Allah semua jemaah yang hadir setiap langkah-langkahnya. Berikan pintu taufik-Mu ya Allah dalam segala urusannya, murahkan rizkinya ya Allah. Yang belum haji dan umrah, berikan kemudahan bisa ke tanah suci haji dan umrah dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, inilah permohonan kami, inilah doa kami, inilah hajat kami. Ya Allah, terimalah ya Allah. Ya Allah, kabulkan permohonan kami. Ya Allah, kabulkan hajat kami. Ya Allah, kami tidak memiliki Allah selain Engkau ya Allah. Kami tidak memiliki Rahman selain Engkau ya Rahman. Kami tidak memiliki Rahim selain Engkau ya Rahim. Kami tidak memiliki yang Maha Adil selain Engkau yang Maha Adil, yang Maha Kasih Sayang. Ampunilah kami dan terimalah permohonan dan doa kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.